Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pembelajar yang salih, cerdas, dan mulia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan nafas kehidupan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan beragam aktivitas, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Dan di kesempatan ini pula, alhamdulillah, kita dapat bersilaturahim di ruang virtual dalam agenda taklim online Jumat bagi seluruh warga SMA Negeri 24 Bandung dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita masih berada di suasana wabah COVID-19. Tentunya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, melimpahkan keselamatan, keberkahan, keberlimpahan rezeki, dan tentunya dalam rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, qadarullah, saat ini kita berada pada momentum yang sangat bersejarah bagi kita umat Islam dan juga bangsa Indonesia. Hanya berselang 7 hari saja sebelum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, kita akan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Dan tentunya spirit Muharram ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa mampu berhijrah atau pindah dari sesuatu hal yang tidak baik kepada suatu hal yang baik tentunya. Kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 ini, bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-76. Kemerdekaan berarti kebebasan atau mandiri. Namun para pembelajar yang salih, cerdas, dan mulia, dalam konsepsi Islam, bahwa kemerdekaan bagi manusia itu bukan kebebasan tanpa batas. Kemerdekaan sejati dalam Islam adalah ketundukan total kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melepaskan diri dari jeratan nafsu. Ketika seorang muslim terbebas dari seluruh belenggu dari setan dan hawa nafsu, lalu mengembalikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sanalah sebenarnya ia telah mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Kita patut bersyukur hari ini kita tidak merasakan penjajahan seperti yang dialami oleh para pendahulu kita. Oleh karena itu, maka jangan lupa juga, dan kita tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan. Tentunya dengan kita mendoakan para pendahulu kita, semoga oleh Allah diterima seluruh amal ibadahnya, seluruh pengabdiannya, dan dimasukkan oleh Allah ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita harus melanjutkan perjuangannya dengan sesuatu hal yang positif yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unggul, menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang bermartabat di setiap sektor dan bidang. Jika kita mampu mengisi dengan hal-hal yang positif, hal ini merupakan bentuk kesyukuran kita atas nikmat, atas anugerah kemerdekaan ini. Maka Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku sangat pedih. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti di sini ada kewajiban dari kita untuk mensyukuri nikmat Allah itu dengan mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Qadarullah, kedua momentum
tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah dan hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 2021 terjadi masih dalam suasana pandemi COVID-19. Pandemi ini juga membuat kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Sektor pendidikan mengalami kebekuan dan kemandekan kreativitas dan inovasi. Namun, dengan hadirnya Muharram dan kemerdekaan, mari kita jadikan ini momentum yang terbaik untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dengan spirit Muharram dan kemerdekaan, hendaknya membuat kita semangat dan optimis, mampu menghadapi tantangan yang menghadang, dan membuat kita kuat dan bersatu untuk terus berikhtiar, menggapai ridho Allah, dan tentunya untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak patah semangat untuk selalu mencari solusi yang terbaik. Di tengah pandemi ini, hendaknya spirit Muharram dan kemerdekaan menjadi daya dobrak bagi kita untuk bangkit bersatu melawan COVID-19. Jika para pendahulu kita merebut kemerdekaan, melawan penjajah dengan bambu kuning, maka saat ini kita melawan pandemi corona ini, kita lawan dengan 5M, yakni memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan tentunya dengan 1D, doa. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar COVID-19 ini segera diangkat sehingga Indonesia kembali aman dan normal dan kita bisa belajar secara biasa untuk Indonesia yang lebih baik. Hal itu yang bisa kita lakukan para pembelajar agar menjadi kita itu sebagai generasi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tahu berterima kasih kepada para pendahulu kita. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping itu spirit Muharram dan spirit kemerdekaan mengajarkan kepada kita berhijrah, agar kita berpindah dan kita merdeka dari keburukan kepada kebaikan. Paling tidak ada 3. Yang pertama, merdeka dari belenggu kemalasan. Bermalas-malasan telah menjangkiti seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali kita. Ada yang malas dalam masalah ibadah, ada yang malas dalam masalah belajar. Dengan spirit Muharram dan kemerdekaan ini, maka kita tidak boleh lagi malas dalam beribadah. Karena memang ibadah itu kewajiban kita selaku umat Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Jadi ketika kita mampu untuk melakukan ibadah, maka kita merdeka dari belenggu kemalasan. Kemudian kita diwajibkan juga untuk belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu itu kewajiban, merupakan fardu bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Ketika bermalas-malasan belajar, apalagi tidak mau belajar, maka dosa hukumnya. Jadi ketika malas belajar, tidak mau belajar, maka kita belum merdeka dari belenggu kemalasan. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang kedua, merdeka dari belenggu kebodohan. Ketika kita melihat kebaikan dan kebenaran ada di hadapan mata kita, tapi kita tidak tertarik untuk mengikutinya, itulah contoh dari belenggu kebodohan. Kita belum merdeka dari belenggu kebodohan. Lalu kemudian misalkan kita tidak peduli dengan urusan agama, tidak ada perhatian terhadap masalah agama, itulah belenggu dari kebodohan. Kemudian yang ketiga, merdeka dari belenggu ketidakjujuran. Kejujuran menjadi sesuatu barang yang langka. Ketidakjujuran merupakan tingkah laku yang cukup populer di masyarakat, sekaligus dibenci oleh semua orang. Namun, walaupun dibenci, ketidakjujuran tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan kita. Korupsi semakin hari semakin merajalela. Pelajar ketika menginginkan nilai yang besar, ternyata dengan beraninya menyontek
meminjam pekerjaan temannya misalkan, ini adalah salah satu contoh dari belenggu ketidakjujuran. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah taklim online Jumat pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau kita simpulkan, tentunya dengan spirit Muharram dan kemerdekaan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berhijrah, harus pindah dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik, dan kita harus merdeka. Paling tidak, yang pertama, merdeka dari belenggu kemalasan. Yang kedua, merdeka dari belenggu kebodohan. Yang ketiga, merdeka dari belenggu ketidakjujuran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.